Nah, untuk tujuan programnya itu sendiri yakni mempermudah perhitungan gaji pegawai, menghitung tunjangan sesuai ketentuan, memberikan insentif berdasarkan masa kerja, menghitung PPh sesuai status dan jenis kelamin, menampilkan slip gaji lengkap dan total gaji seluruh pegawai. Contoh, pegawai golongan 2 masa kerja 12 tahun, menikah dan memiliki 2 anak. Nah, untuk konsep IPO-nya sendiri meliputi input, proses, dan output. Input yakni nama, jenis kelamin, golongan, masa kerja, status nikah, jumlah anak. Nah, untuk prosesnya meliputi gaji pokok, tunjangan, insentif, gaji kotor, PPh, gaji bersih. Nah, untuk outputnya slip gaji lengkap dan total gaji seluruh pegawai. Nah, untuk penjelasannya, struktur IPO ini memudahkan pemahaman alur sistematis. Nah, untuk urutan algoritmanya sebagai berikut. Nomor 1, input data pegawai, nama, jenis kelamin, golongan, masa kerja, status nikah, dan jumlah anak. Kedua, tentukan gaji pokok sesuai golongan. Golongan pertama 1 juta, golongan kedua 1.500.000, golongan 3 2 juta, golongan 4 2.500.000. 3. Hitungan tunjangan fungsional 10% dari gaji pokok. 4. Hitungan insentif berdasarkan masa kerja kurang dari 5 tahun sama dengan 2%, 6 sampai 10 tahun 5%, 11 sampai 15 tahun 8%, 16 sampai 20 tahun 10%, lebih dari 20 tahun 15%. 5. Hitungan tunjangan istri, laki dan menikah sama dengan 10%, gaji pokok lainnya 0. 6. Hitungan tunjangan anak, menikah dan anak lebih dari 0, 5%, gaji pokok per anak lainnya 0. Hitungan tunjangan beras, laki dan menikah anak lebih dari 0, 2 plus anak kali 25.000, perempuan 25 lainnya 0. Nomor 8, hitungan gaji kotor sama dengan gaji pokok tambah tunjangan fungsional, tambah insentif, tambah tunjangan istri, tambah tunjangan anak, tambah tunjangan beras. Nomor 9, hitung PPh pajak. Jika gaji tahunan lebih dari 20 juta, laki-laki, menikah dan anak lebih dari 0 anak, 7% gaji pokok. Menikah dan anak sama dengan 0, 9% gaji pokok. Lainnya 12% gaji pokok. Perempuan menikah 3% gaji pokok. Lainnya 5% gaji pokok. Jika tahunan kurang lebih dari 20 juta sama dengan 0. 10. Hitungan gaji bersih sama dengan gaji kotor kurangin PPh. 11. Tambahan gaji bersih ke total gaji seluruh pegawai. 12. Tampilkan slip gaji dan total gaji seluruh pegawai. Untuk penjelasan barisan pertama yakni string sama dengan teks, nama, jenis kelamin, status. INT sama dengan bilangan bulat, golongan, masa kerja, jumlah anak. Double, bilangan desimal untuk perhitungan uang. Total gaji untuk menjumlahkan gaji bersih seluruh karyawan. GetLine digunakan untuk input nama lengkap termasuk spasi. Cin digunakan untuk input data sederhana, golongan, masa kerja, status, dan jumlah anak. Gaji pokok ditentukan berdasarkan golongan pegawai. If else digunakan untuk memilih gaji sesuai golongan. Tunjangan fungsional sama dengan 10% dari gaji pokok. Insentif sama dengan tambahan gaji berdasarkan masa kerja, memberikan penghargaan bagi pegawai yang lebih lama bekerja. Tunjangan istri hanya untuk pegawai laki-laki yang menikah. Tunjangan anak diberikan jika pegawai sudah menikah dan memiliki anak. Tunjangan beras laki-laki sama dengan jumlah anggota keluarga dikali 25.000. Pegawai perempuan tetap mendapatkan tunjangan beras 25.000. Jumlahkan seluruh komponen gaji untuk mendapatkan gaji kotor. Pajak dikenakan jika gaji tahunan lebih dari 22 juta.
Tarif PPh berbeda berdasarkan jenis kelamin, status menikah, dan jumlah anak. Gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurangi PPh. Total gaji menjumlahkan seluruh gaji bersih karyawan. Menampilkan semua informasi gaji secara rapi. Strepsizio 0 untuk membulatkan angka. Imbue lokale agar dapat pemisahan ribuan. Nah, untuk menjalankan programnya, kita pertama masuk dulu ke dalam aplikasi CXX Droid. Masukkan codingnya. Untuk sebagai contoh, saya akan menamai pegawainya sebagai Tari. Berjenis kelamin perempuan. Golongan 3. Masa kerjanya 10 tahun. Status nikahnya kawin. Jumlah anak 3. Dan ini hasilnya.